you trust in us and we'll be champions. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Nugraha Wahyudi yang akan membawakan acara Youth Islamic Inspirations, yang dimana acara ini akan membahas dan mengulik sejarah peradaban Islam yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya selalu mengingatkan kepada kalian semua, para penonton, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu mencuci tangan di setiap beraktivitas, selalu menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, dan usahakan untuk menghindari kerumunan dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Semoga kita semua berhasil menghadapi pandemi COVID-19 ini dan COVID-19 ini bisa segera pergi dari negeri kita ini. Pada acara kali ini kita akan membahas mengenai 3 masjid di dunia yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan insya Allah juga 3 masjid ini akan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Sebuah masjid selain memiliki fungsi sebagai tempat ibadah umat muslim, masjid juga menjadi salah satu alat silaturahmi umat muslim dimanapun daerahnya, mau yang dekat ataupun yang jauh. Pasti mereka bisa dipertemukan dalam suatu masjid dan saling bersilaturahmi satu sama lain. Itulah keindahan sebuah masjid, itulah yang menjadi nikmat kita menjadi seorang muslim, bisa bersilaturahmi dalam satu tempat yang sama. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke 3 pembahasan masjid yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Check it out. Masjidil Haram. Masjid ini terletak di kota suci Mekah, Arab Saudi, menempati urutan nomor 1 sebagai masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi pusat peradaban seluruh umat muslim di dunia dan sebagai tempat menunaikan ibadah haji. Luasnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 4.050 meter persegi dengan daya tampung hingga 4 juta jamaah, bahkan lebih karena masjid ini mengalami perluasan wilayah. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. Istiqlal. Siapa yang tak kenal Masjid Istiqlal? Masjid ini terletak di Jakarta, Indonesia. Luas masjid ini mencapai 95.000 meter persegi dengan daya tampung 200.000 jamaah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Di sebelah kanan dinding terdapat kaligrafi Allah, kemudian di sebelah kiri kaligrafi Nabi Muhammad, dan di tengah kaligrafi Asmaul Husna yang sangat indah. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai 1 kubah besar berdiameter 45 meter yang menandakan tahun kemerdekaan Indonesia, yang dituliskan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Dan juga masjid ini ditopang 12 tiang besar sebagai pengingat atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Masjid ini memiliki menara setinggi 6.666 cm sebagaimana jumlah ayat Al-Quran. Uniknya, arsitek Masjid Istiqlal ini adalah Frederick Silaban
yang mana ia adalah seorang Kristen Protestan. I just want some peace of mind. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Masjid Al-Aqsa terletak di Palestina, situs suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Batu pijakan Rasul berada di Dome of the Rock, yang sekaligus menjadi masjid dengan kubah pertama di dunia. Masjid ini merupakan kiblat pertama umat Muslim sebelum akhirnya digantikan dengan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidku An-Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana juga terdapat tempat ibadah orang Yahudi yang berada persis di belakang Masjid Al-Aqsa, yang bernama Tembok Ratapan. The Palestine, tomorrow will be free. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai 3 masjid di dunia yang menjadi inspirasi bagi kita semua dari sejarahnya dan lain-lain sebagainya. Insya Allah 3 masjid tadi bisa memberikan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tetapi jangan khawatir, insya Allah di lain kesempatan yang akan datang, jika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi, entah kapan dan di mana. Insya Allah kita pasti akan bertemu lagi. Tapi sebelum itu, saya memiliki satu pesan yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 18 mengenai pembahasan tentang masjid kali ini, yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dan semoga kita semua yang menonton acara hari ini termasuk kepada orang-orang yang seperti dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 18 tadi. Oke, akhir kata, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.